Artinya, kekuatan militer Israel jauh di bawah negara-negara Muslim di atas. Namun faktanya, negara-negara Muslim tersebut begitu lemah dan seolah-olah tak berdaya dalam membela dan membebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali kita dalam acara Buletin Dakwah Kafah. Ya Alhamdulillah, pada hari ini sampailah pada edisi 327, mengangkat tema menyoal kelemahan para penguasa Muslim. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW, yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ucapan Prabowo Subianto mengenai Palestina saat debat capres minggu lalu menjadi sorotan warganet. Prabowo mengatakan hal yang paling dasar untuk kekuatan nasional adalah kekuatan militer. Kemudian Prabowo mencontohkan, tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan ditindas. Seperti di Gaza sekarang ini, akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang lemah? Umat Islam di Gaza dan Palestina sesungguhnya tidaklah lemah. Dunia justru menyaksikan betapa kuatnya penduduk Gaza, khususnya dari sisi keimanan, kesabaran, keteguhan dan ketegaran mereka. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan mereka sebagai barometer keislaman umat Islam pada akhir zaman. Memang puluhan ribu umat Islam di Gaza telah gugur sebagai syahid, kebanyakan kaum wanita dan anak-anak. Namun demikian, semua itu tidak melemahkan mereka. Ratusan video yang viral telah mendokumentasikan dengan baik betapa penduduk Gaza termasuk kaum ibunya begitu sabar, teguh dan tetap tegar dalam menghadapi kebiadaban Zionis Yahudi Israel. Padahal para suami mereka, para ayah ibu mereka, dan bahkan anak-anak mereka yang masih balita telah menjadi korban kekejaman Zionis Yahudi Israel. Semua itu tidak menjadikan mereka berputus asa, apalagi sampai bertekuk lutut kepada Zionis Yahudi. Di sisi lain, Hamas dan Taufan Al-Aqsa-nya telah terbukti sanggup menggetarkan entitas Yahudi Zionis Israel. Serangan-serangan Hamas telah menimbulkan dampak yang sangat dahsyat bagi eksistensi Yahudi Zionis Israel. Akibat serangan-serangan Hamas, entitas Yahudi Zionis Israel mengalami kerugian yang luar biasa. Menurut salah satu sumber dari media Israel terkemuka, setelah 83 hari mereka melancarkan perang di Gaza, sebanyak 825 tank mereka hancur akibat dirudal. Perlawanan Hamas juga telah mengakibatkan kematian 8.435 tentara Yahudi Israel, 905 orang tentara Perancis, 1.385 tentara Amerika, 79 tentara Inggris, 48 tentara Italia, dan 62 orang tentara bayaran. Serangan Israel yang biadab terhadap Gaza dan Palestina secara umum dengan dukungan Amerika Serikat, Prancis dan Eropa telah membuka mata dunia tentang betapa lemahnya entitas Yahudi Israel. Israel sudah kalah telak. Alhasil, dunia kini tahu bahwa kehebatan Israel sebagai arsenal perangnya yang konon terkuat di Timur Tengah dan tak terkalahkan
terbukti hanya mitos atau hanya omong kosong semata. Lalu mengapa selama ini Israel tampak seolah begitu sangat kuat? Israel seolah-olah tampak kuat justru karena kelemahan dan kepengecutan para penguasa kaum muslim, terutama para penguasa Arab. Padahal secara militer sejumlah negara di dunia Islam sesungguhnya jauh lebih kuat daripada Israel. Berdasarkan situs Global Firepower, Pakistan misalnya berada di urutan 7 dunia. Berikutnya Turki berada di urutan ke-11. Indonesia berada di urutan ke-13. Mesir berada di urutan ke-14. Dan Iran berada di urutan ke-17. Yang menariknya, justru Israel menempati urutan ke-18 dari 445 negara di dunia. Artinya, kekuatan militer Israel jauh di bawah negara-negara muslim di atas. Namun faktanya, negara-negara muslim tersebut begitu lemah dan seolah-olah tak berdaya dalam membela dan membebaskan Palestina dari penjajahan dan penindasan Israel lebih dari 75 tahun. Ini sekaligus meruntuhkan argumentasi bahwa negara-negara dengan militer yang kuat otomatis akan menjadi negara yang juga kuat. Sesungguhnya, rahasia kekuatan sebuah negara adalah ada pada ideologinya. Dalam konteks sejarah Islam terbukti bahwa daulah Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah hanyalah sebuah negara kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan negara adidaya saat itu, yakni Romawi dan Persia. Sebagai negara kecil saat itu, kekuatan militernya juga tak seberapa. Jangankan dibanding dengan kekuatan militer Romawi dan Persia, bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan militer bangsa Arab Quraisy saat itu, kekuatan militer daulah Islam sangat jauh di bawah jumlah tentara Quraisy. Tetapi dalam perang Badar misalnya, pasukan kaum muslim hanya berjumlah 314 tentara. Itu pun dengan persenjataan ala kadarnya. Pasukan kaum muslim, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah 1.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Namun demikian, pasukan kaum muslim saat itu mampu mengalahkan pasukan musuh dengan kemenangan yang gemilang. Karena itu, agar dunia Islam kembali kuat sebagaimana dulu tak pernah dikalahkan, apalagi dijajah dan ditindas, mau tak mau, kaum muslim harus menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Kaum muslim dan dunia Islam harus dipersatukan kembali di bawah kekuasaan khilafah. Khilafah inilah yang kelak akan menjadi kekuatan adidaya global dengan menyebarkan rahmat Islam ke seluruh penjuru dunia sebagaimana dulunya. Adanya negara adidaya global, yakni khilafah, yang menyatukan kaum muslim sedunia, ini hukumnya wajib. Pasalnya, tanpa khilafah, umat Islam akan selamanya lemah, terus dikalahkan, dijajah, dan ditindas. Oleh karena itu, sesungguhnya saat ini tidak boleh terjadi, sebabnya Allah SWT telah mengharamkan yang demikian melalui firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yaj'alallaha lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Demikianlah Kafah edisi 327 untuk hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.